Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkoba oleh Irjen Pol Teddy Minahasa nampaknya akan masuk pada babak baru. Mantan anak buah Teddy, AKBP Dodi Prawiranegara, angkat bicara keterlibatan Teddy sebagai dalangnya. Status justice kolaborator kini menjadi incaran mantan anak buah Teddy tersebut untuk membersihkan nama. Namun, seberapa pantaskah mantan anak buah Teddy mendapatkan status justice kolaborator? Lalu bagaimanakah prosedural pengajuan JC setelah menjadi tersangka? Mengapa para tersangka tidak melaporkan sepak terjang Teddy yang dinilai menyimpang sebelum kasus terungkap? Sudah bergabung bersama kami ada Adriel Viari Purba, kuasa hukum AKBP Dodi Prawiranegara, dan Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas. Selamat pagi, salam sehat Mas Wahyu, Pak Wahyu dan juga Mas Adriel. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, saya mau ke Mas Adriel terlebih dahulu. Mas Adriel, ini juga Dodi akan mengajukan status justice kolaborator. Apa yang sudah dimiliki untuk memiliki status JC ini? Ya, selamat pagi Mas Abdi dan Mbak Valen. Untuk bukti-bukti yang kami punya memang kami belum bisa share kepada publik karena ini menyangkut proteksi dan ataupun perlindungan kepada klien kami. Nah, memang jadi memang ada potensi-potensi, ya kami menduga, kami rasa akan ada intervensi ataupun intimidasi. Maka dari itu kami segera mengajukan permohonan perlindungan hukum dan akan mengajukan klien kami sebagai justice kolaborator. Gitu. Baik, tapi dari pertemuan kemarin hari Sabtu, keterangan apa yang disampaikan oleh Dodi? Pada saat hari Sabtu itu memang kami tidak berhasil bertemu dikarenakan SOP Polda Metro Jaya itu baik rutan, baik itu di Ditres Narkoba, hari Sabtu itu hari libur. Jadi memang niatnya kami ingin memberikan support moral dari keluarga juga karena memang sudah lama tidak bertemu, terkhusus juga ayahanda dan ibunya. Namun kami upayakan mungkin sore ini atau siang ini akan bertemu setelah nanti agenda kami ke LPSK. Baik, ada upaya untuk meminta perlindungan dari LPSK, tapi kalau kita lihat dalam kasus ini juga disebutkan ada nama sosok Linda. Apakah turut diceritakan oleh Dodi pada saat Anda bertemu hari Sabtu kemarin, siapa sosok Linda di mata Dodi dan seperti apa hubungan antara Dodi dan juga Linda? Jadi memang sebelum ada perintah Pak TM ini, penjelasan klien saya ketika saya mendampingi ya, Dodi mengenal Linda itu benar-benar setelah diberikan kontak Linda alias Anita Cepu dari Pak TM ke Pak Dodi melalui chat WhatsApp. Nah, itu saya sudah konfirmasi, saya cross check kepada kedua belah pihak klien saya, baik AKBP Dodi dan Linda, bahwa Pak Dodi sebelumnya tidak mengenal. Bahkan sampai pada saat ditangkap, Pak AKBP Dodi itu tidak mengenal Linda karena AKBP Dodi ini klien saya sudah beberapa kali menolak walaupun terus didesak oleh Pak TM dan pada akhirnya dia memutuskan, Pak Dodi ini memutuskan untuk memakai tangan kanannya ataupun orang kepercayaannya, yaitu Samsul Ma'arif yang mana klien saya juga. Nah, jadi sampai pada saat ditangkapnya Ibu Linda tidak mengenal Pak Dodi yang asli. Namun dia mengenal Dodi yang palsu yang disuruh oleh Pak AKBP Dodi yang asli untuk menjadi seolah-olah menjadi dirinya. Karena dia tidak mau memakai dirinya. Jadi ketika pada saat ditangkap itu, Ibu Linda tidak mengenal. Ketika ditanya mana Dodi yang kamu kenal, dia menunjuk Pak Arif. Gitu. Dia tidak menunjuk Pak AKBP Dodi. Baik, artinya ada kesalahan peran di sini ya. Ada orang yang diperankan begitu, Mas? Iya. Oke, saya mau ke Pak Wahyu. Ya, saya mau ke Pak Wahyu dulu sebentar. Pak Wahyu, dari Kompolnas sendiri tadi dikatakan bahwa di sini kan ada Dodi didesak begitu dan tidak bisa menolak. Sebenarnya seperti apa prosedur dari kepolisian dari seorang bawahan ini harus patuh terhadap atasannya untuk menjalankan prosedur yang sesuatu yang melanggar prosedur? Terima kasih Mas Adril. Jadi seperti tadi ditegaskan Pak Mahfud MD, beliau kan selain
Menko Polhukam juga Ketua Kompolnas. Jadi kami juga mengikuti arahan dari beliau. Berkali-kali sudah disampaikan ke publik bahwa seorang bawahan itu dia bisa menolak perintah atasan kalau itu tidak sesuai prosedur. Nah, memang di dalam berbagai kasus seperti kasus Irjen FS, kemudian ini banyak kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai relasi kuasa. Jadi ketidakberdayaan bawahan ketika menolak perintah atasan yang sebetulnya tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau kita bicara soal normanya, soal aturannya, atasan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang bukan tupoksinya. Tetapi karena ada kedekatan-kedekatan emosional atau mungkin karena senior dan sebagainya, ini yang menjadi problem dan saya kira Kapolri membaca ini dan tegas sekali kemudian ingin memotong budaya-budaya yang tidak bagus ini yang sering kita sebut sebagai akselerasi reformasi kultural yang tidak berjalan dan belum tuntas sampai hari ini, yaitu adanya relasi atasan bawahan yang seolah-olah semua yang diperintahkan oleh atasan itu harus dilakukan. Saya kira ini pembelajaran yang tidak harus tuntas dan tidak boleh diulang lagi. Jadi kalau melihat dari pertanyaannya apakah normanya, ya normanya harusnya berani menolak. Tetapi kalau saya lihat perkembangannya seperti pernah di statement dari Mas Adri selaku kuasa hukum, kan sempat juga menolak juga, tetapi karena ketidakberdayaan itu, dan saya kira momen ini harus dimanfaatkan betul untuk menunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya ada yang salah di dalam perintah-perintah itu. Saya kira kalau tadi ada statement akan menjadi justice kolaborator akan menjadi lebih tepat dan ini akan semakin membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup bahwa sebetulnya ada sesuatu yang harus dibenahi di tubuh Polri dan harus segera mungkin. Gitu. Saya kira begitu, Mbak. Pak Wahyu, tadi kita dengar juga, kita tahu kalau akan ada pengajuan untuk perlindungan ke LPSK dari AKBP Dodi Prawira Negara. Kita paham juga semua saksi dan korban boleh saja minta perlindungan ke LPSK, tapi pertanyaannya pantaskah kalau di kasus ini minta perlindungan ke LPSK? Memang kalau kita bicara pantas dan tidak itu sangat relatif ya, tergantung dari persepsi kita dari mana melihat. Tetapi kami dari Kompolnas melihat kasus ini kan sangat terkait dengan tadi interaksi relasi kuasa tadi, sehingga sebagai saksi, saya kira juga sebagai korban sah-sah saja. Nah, tetapi apakah itu bisa dilakukan atau disetujui atau tidak, kan LPSK punya mekanisme sendiri. Saya kira nanti LPSK pasti punya pertimbangan dengan assessment kemudian investigasi yang internal, mekanisme itu sudah dipunyai oleh LPSK. Kami dari Kompolnas mendorong sepanjang aturan-aturan tidak dilanggar, silakan saja. Kalau soal pantas tidak ini persepsi banyak pihak, tetapi kalau dengan perlindungan LPSK akan bisa membuka persoalan ini menjadi semakin terang benderang, saya kira akan lebih baik kalau langkah-langkah itu dilakukan. Dan saya kira kuasa hukum tentu sudah punya pertimbangan tertentu dengan mengajukan sebagai perlindungan di LPSK, dan LPSK yang saya tahu punya mekanisme sendiri untuk melakukan asesmen bisa atau tidaknya seseorang mempunyai hak di situ. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Wahyu. Saya mau ke Mas Adriel kembali. Mas Adriel, apakah dari keterangan klien Anda dalam hal ini AKBP Dodi memberikan keterangan bahwa sebelumnya sudah sempat ada upaya untuk melaporkan adanya upaya-upaya penyelewengan ataupun perintah yang salah prosedural sebelumnya, sebelum kasus ini terungkap? Ya, memang beberapa kali saya konfirmasi, saya tanya juga pada saat mendampinginya dalam pemeriksaan, dia sudah berapa kali menolak. Betul kata Bapak Wahyu tadi, dia sudah beberapa kali menolak dan memang penuh desakan gitu. Dan dia sudah mencoba juga mengulur-ngulur waktu. Di situ kelihatan bahwa dia menolak. Gitu. Prosesnya itu kan dari bulan Mei dia menerima perintah tersebut melalui chat WhatsApp dan juga dalam pertemuan juga dengan Pak TM. Dia sudah beberapa kali menolak dan juga dia mengulur-ngulur waktu dari bulan Mei sampai pada akhirnya dia melaksanakan perintah tersebut walaupun dalam tekanan ya. Bulan Juni dan Juli
Setelah itu juga didesak lagi untuk terus menghubungi Anita agar barang itu sampai di Jakarta. Jadi memang betul kata Pak Wahyu, dia tidak berani, dia tidak mempunyai daya untuk membeberkan ataupun membuka sebelum masalah ini terjadi. Dia Baik, Mas berani Adriel. membuka setelah memang pernyataan-pernyataan Pak TM dan penasihat hukumnya selalu membantah mengenai keterangan dari klien kami. Gitu. Baik, Jadi Mas makanya dia Adriel. berani untuk tampil ini semua. Dari pembelaan yang disampaikan oleh Irjen Teddy, ia mengatakan kalau ternyata implementasi dari teknik delivery control dan undercover oleh Kapolres ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Apa pembelaan dari klien Anda? Kami selaku kuasa hukum dan saya sudah konfirmasi, tidak ada, kami membantah semua kalimat ataupun keterangan daripada pihak lawyer Pak TM yang sebelumnya, yang saat ini katanya saya dengar sudah diganti, bahwa mengenai teknik under control ataupun undercover itu, karena itu kan sistem jebak. Nah, bagaimana mungkin seorang jenderal main jebak-jebak dan membawa urusan-urusan pribadinya yang katanya mengenai menyangkut-nyangkutkan soal 20M dan segala macam. Saya sudah juga cross check ke Pak Dodi, baik itu juga ke Bu Linda, bahwa tidak ada itu 20M. Maksudnya itu dari segi mana gitu. 20M itu nggak masuk akal. Gitu. Baik ya. Oke, kami akan kembali ke Pak Wahyu. Pak Wahyu dari Kompolnas, tadi dikatakan oleh Mas Adriel bahwa tidak ada kuasa untuk menolak. Artinya, apakah memang di institusi kepolisian sendiri memang tidak ada pihak yang menjamin bahwa seorang anak buah ini akan terjamin keselamatannya ketika dia melapor adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prosedural dari atasannya? Bahwa ya sudah, saya harus patuh saja daripada saya terancam begitu? Jaminan itu ada sebetulnya, dan itu konkret ada dalam perkap maupun di dalam perpol. Jadi sebetulnya secara norma itu tidak ada masalah. Tetapi begini, ketika kita bicara soal psikologi di dalam organisasi, itu kadang-kadang ada hal yang secara norma tidak bisa dijelaskan, tetapi secara faktual itu terjadi, yang kita sering sebut sebagai relasi kuasa itu. Jadi ini memang problem-problem kultural, sekali lagi kita bilang ini belum kultural, dan saya kira ketika kita bicara mengenai harus memperbaiki, ya itu yang harus kita pupus. Tapi tadi menyinggung soal beberapa hal yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, saya kira penyidik nanti tentu akan mengungkap semua hal yang disebut janggal dan sebagainya, dan kita akan mengikuti semua. Kompolnas akan mengawal ini semua, karena beberapa hari yang lalu kami mengadakan FGD dan kami menemukan kesimpulan bahwa memang ini problem yang paling mendasar yang saat ini harus diperbaiki, yaitu persoalan kultural yang belum tuntas. Salah satunya tadi adanya ketakutan kalau menolak perintah atasan yang tidak benar sebagainya. Saya kira ini yang harus menjadi budaya yang diperbaiki di internal Polri, Pak. Ya. Baik, Pak Wahyu, kita menyayangkan sekali karena kasus ini terjadi pada saat Irjen Teddy akan dipromosikan untuk pindah tugas ke Jawa Timur. Nah, saya kemarin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Beni dari Kompolnas juga terkait proses audit sebenarnya berjalan tidak Pak di dalam Badan Polri ini, karena harusnya jika ada pelanggaran ini tercatat di Divpropam. Tapi ternyata sejauh ini apa yang dilakukan oleh Teddy Minahasa tidak terendus sama sekali. Berjalan atau tidak Pak? Ya, Pak Beni benar. Proses itu berjalan, tetapi dalam kasus ini itu kan temuan baru bisa didapatkan secara pasti setelah penentuan Pak TM sebagai Kapolda Jatim. Jadi kan bisa saja Mbak, yang namanya informasi itu diperoleh setelah keputusan diambil, maka Kapolri segera dengan kewenangannya melakukan pembatalan atas TR tersebut. Jadi audit berjalan karena semua proses-proses pemilihan jabatan dan pengangkatan pejabat di Mabes Polri, terutama di level pejabat utama PJU, itu selalu melalui Wanjakti, Dewan ya, sehingga prosesnya berjalan. Tetapi ini kasuistis lah, kita tidak bisa menggeneralisir semua masalah yang ada, dan ini menjadi perhatian kita untuk intelijen informasi-informasi dalam rapat menjadi sangat penting sekali.